Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Rauf Iman Turmudi, Dia Sofa Alia, dan Muhammad Yogi Safaat. Di sini kami menjelaskan materi yaitu peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Pokok pembahasannya, yang pertama ada peran pemerintah dalam ekonomi, yang kedua barang dan jasa, ketiga jenis sistem ekonomi, 4. Anggaran pendapatan pemerintah, 5. Efisiensi pasar dan eksternalitas, 6. Kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas. A. Peran pemerintah dalam ekonomi. Pengertian pemerintah yaitu penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. 1. Terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas, diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang adalah melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini, sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. 2. Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat atau PAM, dan peningkatan asli negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khususnya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan pada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Barang dan pasar. Ilmu ekonomi membedakan barang berdasarkan jenis sifatnya, yaitu A. Private goods adalah barang yang dapat diproduksi atau ditawarkan secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. B. Public goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi atau ditawarkan secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Public goods ini sendiri dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu 1. Non-excludable goods adalah barang yang orang memerlukannya di mana orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakan atau menikmatinya. 2. Non-frivolous goods adalah barang yang banyak orang dapat menggunakan atau menikmatinya sekaligus tanpa mengganggu kesenangan orang lain yang telah terlebih dahulu menikmatinya. 1. Distribusi. Kita telah membahas mengapa pemerintah harus memproduksi public goods dan mengapa pemerintah mengenakan pajak pada masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang terampil dan ada yang tidak terampil, sehingga secara alamiahnya terjadi kesenjangan. Untuk itulah diperlukan distribusi agar kesenjangan ini dapat diperkecil. 2. Transfer tunai barang dan jasa. Pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan, yaitu A. Dengan melakukan transfer tunai. Hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan atau uang transfer. B. Dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkan. 3. Kegagalan pemerintah. Dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan public goods secara efisien. Oleh karena itu, public goods harus disediakan oleh pemerintah. Dalam memproduksi public goods, pemerintah juga dapat menemui kegagalan karena adanya inefisiensi dalam proses produksi
dan buruk atau kurangnya informasi. Jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Ciri sistem ekonomi kapitalis yang pertama yaitu hak milik pribadi. Kedua, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Ketiga, motif kepentingan diri sendiri. Keempat, persaingan. Kelima, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang terakhir, peranan terbatas pemerintah. Kemudian, dalam ekonomi kapitalis ada 3 watak. Yang pertama yaitu eksploitas atau pemanfaat sumber daya alam dan manusia secara maksimal. Kedua, akumulasi atau penumpukan atau pengumpulan modal. 3. Ekspansi, perluasan sumber daya alam dan manusia. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis, adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis, bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapitalis. 3. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sanusi menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan, walau dalam kadar yang berbeda-beda. Di dalam sistem ekonomi campuran, adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan atau pertumbuhan ekonomi, akan mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah. Anggaran pendapatan pemerintah. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa cara untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintah. Antara lain, 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN, seperti halnya perusahaan lainnya. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. 2. Pajak. Pengimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan pada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. 3. Meminjam uang. Pemerintahan dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat yang harus dikembalikan di kemudian hari. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Efisiensi pasar dan eksternalitas. Bahwa efisiensi didasarkan pada sejumlah asumsi tentang bagaimana pasar bekerja. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak terwujud, maka dengan sendirinya kesimpulan kita tidak berlaku. Berikut ada 2 asumsi paling penting yang melandasi kita mengenai efisiensi pasar tersebut. Yang pertama, kita berpegang pada asumsi bahwa pasar bebas itu merupakan pasar persaingan sempurna. Padahal, dalam kenyataan sehari-hari, persaingan yang berlangsung di pasar sering jauh dari sempurna. Yang kedua, kita berasumsi bahwa hasil-hasil pasar hanya berkaitan dengan pembeli dan penjual di pasar tersebut. Padahal, dalam kenyataannya, keputusan-keputusan para pembeli dan penjual kadangkala mempengaruhi orang-orang yang sama sekali
tidak terlibat dalam interaksi pasar. Keberadaan suatu pasar dan eksternalitas merupakan dua fenomena yang menonjol yang disebut sebagai kegagalan pasar atau market failure, yakni ketidakmampuan sejumlah pasar yang tidak diregulasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketika para pasar gagal, ada kalanya kebijakan publik dapat membantu memperbaiki situasi dan memperbaiki efisien ekonomi. Para ahli mikroekonomi mencurahkan lebih banyak perhatian untuk mempelajari gejala-gejala kegagalan pasar dan jenis-jenis kebijakan yang paling tepat untuk memperbaikinya. Meskipun pasar bisa saja dan memang seringkali gagal dalam mengalokasikan sumber daya efisien, kemampuan mekanisme tangan tidak nampak dari pasar bebas itu tetaplah sangat penting. Di banyak pasar, asumsi-asumsi yang kita pakai hadir secara utuh sehingga efisiensi pasar pun tercipta. Di samping itu, analisis kita mengenai ilmu ekonomi, kesejahteraan, dan efisiensi pasar berguna untuk memahami berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintahan. F. Kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas. Apabila kebijakan eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien, pemerintah dapat merespons dengan dua cara. Kebijakan pemerintah dan kendali mengatur perilaku secara langsung. Kebijakan pasar memberikan insentif agar mengambil keputusan swasta memutuskan untuk mengatasi sendiri persoalannya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.